Baik Pak Ari, terima kasih atas penjelasannya. Bapak Ibu perlu kami informasikan bahwa saat ini sudah bergabung juga via kanal YouTube Menpan RB sejumlah 11.000 peserta yang join via YouTube. Ini membuktikan antusiasme masyarakat yang cukup tinggi Bapak Ibu terkait dengan pengadaan CSN tahun 2021 ini. Pak Ari, mohon izin kami sudah merangkum beberapa pertanyaan yang masuk baik melalui chatroom Zoom maupun kanal YouTube. Mohon izin Pak, untuk pertanyaan di YouTube memang banyak sekali yang menanyakan terkait dengan pendaftaran. Namun memang untuk sosialisasi kali ini memang materi terfokus pada 3 peraturan ya Pak ya. Jadi untuk penjadwalan nanti akan disampaikan dalam forum terpisah, mungkin secara resmi akan disampaikan oleh BKN selaku anggota tim Panselnas CSN tahun 2021. Selanjutnya Pak, ada juga yang menanyakan terkait passing grade. Passing grade ini nanti akan diatur dalam Kemenpan, begitu Pak ya? Dalam keputusan Menteri Pan-RB, kemudian formasi khusus cum laude dapat diikuti oleh sarjana atau S2 gitu. Kalau sesuai dengan Permenpan 27 memang dapat dilamar oleh peserta dengan kualifikasi sarjana gitu. Dalam hal yang bersangkutan memiliki ijazah S2, maka yang digunakan adalah ijazah S1-nya. Kemudian ada juga Pak pertanyaan terkait dengan P1TL apakah masih berlaku, itu tentu sudah tidak berlaku lagi di kebijakan pengadaan CSN tahun ini. Kemudian terkait dengan formasi khusus putra-putri berprestasi cum laude, jadi hanya dapat dilamar oleh putra-putri berpredikat cum laude dari universitas dengan akreditasi A. Demikian Pak pertanyaan yang sering muncul di halaman YouTube. Untuk selanjutnya mungkin dapat kami rangkum dalam bentuk frequently asked question, nanti akan kami publikasikan juga pada portal resmi Kementerian Pan-RB. Selanjutnya Pak Ari mohon izin, berikut pertanyaan dari Bapak Ibu di lingkungan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Provinsi, BKD Provinsi. Yang pertama Pak terkait dengan persyaratan administrasi. Terkait dengan surat keterangan bebas dari permasalahan hukum dan tidak terafiliasi pada ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, apakah ini diberlakukan untuk formasi khusus diaspora saja atau berlaku untuk formasi umum? Itu yang pertama Pak. Kemudian masih terkait persyaratan administrasi, apakah akreditasi program studi dan akreditasi ijazah diberlakukan pada saat tahun kelulusan atau berlaku pada saat tahun kelulusan atau pada saat ijazah yang bersangkutan keluar atau pada saat ini yang berlaku. Demikian Pak terkait dengan persyaratan administrasi. Kemudian terkait dengan SKD dan SKB Pak, ada pertanyaan terkait materi SKD, apa saja materi SKD, kemudian apakah boleh tidak dilakukan SKB dengan CAT. Mungkin sementara itu dulu Pak, nanti kami akan kembali lagi melaporkan pertanyaannya. Demikian Pak Ari, silakan. Baik, terima kasih Mbak Karimah. Jadi pertama terkait dengan diaspora. Jadi untuk diaspora memang kami perketat Bapak Ibu sekalian karena ada kemungkinan mereka kemudian sudah lama tinggal di luar negeri, terafiliasi dan sebagainya, sehingga diperlukan adanya treatment khusus sebelum yang bersangkutan bisa masuk menjadi ASN di Indonesia. Sedangkan terkait dengan persyaratan-persyaratan yang untuk yang di dalam negeri, yang ketentuan umum, saya kira tadi di slide kami sudah jelas bahwa ada beberapa persyaratan, yakni tidak pernah dipidana dengan pidana penjara 2 tahun, kemudian tidak pernah diberhentikan, tidak berkedudukan dan sebagainya, tidak menjadi anggota parpol dan sebagainya. Ini monggo saja silakan diaplikasikan di masing-masing instansi, bentuknya seperti apa. Hanya kami mempersyaratkan bahwa itu ada surat keterangan, apa surat pernyataan resmi, atau semacam surat lamaran atau surat apa gitu yang menyatakan bahwa yang bersangkutan memenuhi kriteria-kriteria tersebut dan di kemudian hari bersedia untuk digugurkan seandainya ada keterangan-keterangan yang tidak sesuai dengan apa yang telah disampaikan pada saat pelamaran tersebut. Kemudian akreditasi pada prinsipnya pada saat kelulusan, ya. Akreditasi saya kira di Permenpan 27 itu sudah disampaikan pada saat akreditasi yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan, ya, yang tertulis pada ijazah. Gitu. Kemudian terkait dengan materi SKD tadi kami sudah sampaikan ada materi SKD. Materi SKD ada TWK, TIU, dan TKP, Bapak-Ibu sekalian. Untuk TWK, TIU tidak ada perubahan dengan tahun lalu. Hanya saja untuk TKP,
itu ada tambahan penguatan di sisi anti radikalisme. Jadi anti radikalisme kita perkuat dan beberapa hal yang terkait dengan karakteristik pribadi di indikator-indikator atasnya juga ada yang kita perkuat sesuai dengan perkembangan atau kebutuhan terkini. Kemudian juga jumlah soalnya, ini mungkin tadi sudah saya sampaikan atau belum saya lupa. Jadi jumlah soalnya itu nanti untuk TWK itu adalah 30, kemudian TIU-nya ada 35, dan TKP-nya ada 45. Ada 45. Jadi kalau tahun lalu TKP hanya 35, jadi totalnya adalah 100. Tahun ini ada penambahan 10 soal di TKP. Ada penambahan 10 soal di TKP, sehingga jumlah totalnya adalah 30 tambah 35 tambah 45, yaitu 110. Dan waktunya juga kita tambah, Bapak-Ibu sekalian. Waktunya kita tambah 10 menit. Jadi kalau tahun lalu adalah 90 menit, tahun ini waktunya adalah 100 menit. Demikian juga waktu untuk penyandang disabilitas tunanetra, yang tadinya 120 menit yang tahun lalu, tahun ini kita tambah 10 menit juga menjadi 130 menit. Kemudian SKB tanpa CAT. Bapak-Ibu sekalian, untuk instansi daerah SKB CAT menjadi suatu kewajiban. Jadi mungkin ini tadi pertanyaan dari pusat. Sedangkan untuk instansi pusat, Bapak-Ibu sekalian, pada prinsipnya ke depannya kita akan mewajibkan seluruhnya untuk menggunakan SKB dengan CAT ke depannya. Namun demikian pada beberapa tahun ini kami ini juga sesuai dengan arahan dan juga arahan pimpinan dan juga terkait dengan ketegasan yang harus kami lakukan di Panselnas dan juga sudah mendapatkan dukungan dari Kemenkumham dan seterusnya pada saat harmonisasi, bahwa pada prinsipnya ke depannya kita seluruhnya SKB akan menggunakan, salah satunya menggunakan SKB dengan CAT. Tapi dapat menambah, instansi pusat dapat menambah, paling sedikit 1, boleh ditambahkan 1, 2, 3, 4, 5, atau 7 pun monggo silakan ditambahkan. Namun demikian, khusus untuk tahun ini Bapak-Ibu sekalian, kami masih memberlakukan bahwa seandainya Bapak-Ibu sekalian instansi pusat tidak mau memberlakukan SKB dengan CAT, mohon seperti biasanya bersurat secara resmi juga mengadukan pedoman SKB-nya seperti apa, kemudian nanti untuk mendapatkan persetujuan dari Menpan. Saya kira demikian, jadi ini memang masih masa transisi. Untuk SKB yang tanpa CAT untuk tahun ini masih kita berikan ruang untuk itu. Saya kira demikian Mbak Karimah, monggo silakan. Baik, terima kasih Pak Ari. Kemudian Pak, pertanyaan selanjutnya ini terkait dengan P3K non-guru. Yang pertama, persyaratan masa kerja. Mohon penjelasan kembali Pak terkait persyaratan masa kerja untuk P3K non-guru. Dan yang kedua, terkait dengan sertifikasi profesi untuk melamar P3K pada jabatan fungsional non-guru. Kemudian Pak, untuk pertanyaan terkait dengan P3K guru, ada terkait serdik untuk guru, apakah diwajibkan atau tidak. Kemudian, apakah sertifikat pendidik sama dengan PPG, sertifikat PPG, kemudian apakah P3K setelah habis kontrak mengikuti tes kembali atau hanya diperpanjang kontraknya tanpa tes. Kemudian Pak, terkait dengan batas usia P3K non-guru, apakah batas usia tersebut pada saat melamar? Demikian Pak, pertanyaan untuk P3K guru dan P3K non-guru. Oke, baik. Oh, masih. Ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan guru. Sebetulnya tadi di paparan kami sudah jelaskan bahwa seluruh peserta yang bisa mengikuti adalah yang bisa mengikuti adalah 4 jenis ini. Yang pertama adalah THK 2 sesuai dengan database THK 2 BKN, itu bisa mengikuti. Kemudian guru non-ASN yang masih aktif mengajar di sekolah negeri di bawah kewenangan pemerintah daerah dan terdaftar sebagai guru di Dapodik. Jadi posisinya saat ini guru non-ASN tersebut terdaftar di Dapodik, itu menjadi syarat mutlak. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga juga sama, guru swasta dan dia juga terdaftar di Dapodik. Ya, syaratnya di sini tidak menyatakan berapa lama dia terdaftar, tidak. Yang jelas pada saat ini dia terdaftar di Dapodik. Kemudian yang keempat,
ini lulusan PPG yang belum menjadi guru dan terdaftar pada database lulusan pendidikan profesi guru Kemendikbud. Ini juga menjawab tadi terkait dengan apakah akta 4 gitu tadi, kalau nggak salah ya, pertanyaan seperti itu. Itu yang penting terdaftar pada database lulusan PPG Kemendikbud. Jadi nanti sistem dari BKN, SSN BKN itu akan langsung nge-link dengan Dapodik Kemendikbud. Dan ini sudah dibesarkan oleh rekan-rekan kami dari BKN maupun dari Kemendikbud, dan akan langsung dikoneksikan seperti itu. Itu menjadi persyaratan ya. Jadi persyaratan siapa yang bisa mengikuti seleksi ini. Sedangkan kalau kita lihat di sini, persyaratan itu tidak mensyaratkan adanya sertifikat pendidik. Ya. Jadi tidak mensyaratkan ada sertifikat pendidik. Namun ya nanti yang akan kita lihat, yang pertama adalah sertifikat pendidik yang dimiliki yang bersangkutan terlebih dahulu. Baru kemudian kualifikasi pendidikannya. Ya. Jadi sertifikat pendidiknya akan dilihat dulu, baru kualifikasi pendidik. Kalau sertifikat pendidiknya sesuai, maka yang akan digunakan adalah serdiknya. Sedangkan apabila tidak sesuai, yang dilihat selanjutnya adalah kualifikasi pendidikannya. Dan ini sesuai dengan SE dari Dirjen GTK tersebut, yang pada nomor tersebut yang kami sampaikan di bawah tersebut. Dan kemudian Bapak Ibu sekalian, terkait dengan tadi bagaimana mekanisme masa kerja 3 tahun dan sebagainya, justru yang nanti yang bersangkutan sudah terdaftar di Dapodik ya dan berusia di atas 35 tahun, untuk mereka yang sudah berusia di atas 35 tahun dan sudah berstatus aktif sebagai guru di Dapodik, maka yang bersangkutan akan mendapatkan nilai tambahan 15%. Begitu juga THK 2. THK 2 yang kemudian terdaftar di database THK 2 BKN dan berstatus aktif sebagai guru 3 tahun di Dapodik, maka yang bersangkutan akan mendapatkan tambahan nilai 10%. Kemudian itu tadi terkait dengan pertanyaan serdik, jadi tidak menjadi syarat wajib, tapi menjadi syarat yang menjadi tambahan nilai yang menguntungkan apabila yang bersangkutan memiliki sertifikat pendidik yang sesuai. Kemudian terkait dengan kontrak, jadi kontrak sesuai dengan Permenpan 70, itu paling nanti masing-masing instansi bisa 1 sampai paling singkat 1 tahun, paling lama 5 tahun, gitu kan. Tapi kemudian dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Silahkan kemudian dirancang berapa tahun yang mau dikontrak terkait dengan P3K tersebut, baik guru maupun yang non guru. Kemudian pada waktu perpanjangan, kalau masih pada jabatan dan tempat yang sama, itu maka yang bersangkutan tidak perlu tes. Cukup nanti masing-masing instansi untuk memperpanjang masa kontraknya tersebut. Namun demikian, kalau kemudian, jadi mekanisme P3K itu ada multi level entry ya. Jadi sekarang ini untuk guru, seluruh guru yang kita rekrut adalah di jenjang pertama, di jenjang ahli pertama. Dan bisa saja nanti di kedepannya kita akan rekrut juga di jenjang ahli muda dan seterusnya. Nah, nanti ketika yang ada formasi dibutuhkan di jenjang terbuka untuk formasi di jenjang ahli muda, maka mereka-mereka yang mendaftar, yang sudah masuk di jenjang ahli pertama bisa mengikuti tes untuk naik jenjang. Asalkan ya persyaratan terpenuhi. Persyaratan itu terpenuhi seperti apa? Yaitu kualifikasi dan barangkali kompetensi dan lain sebagainya yang nanti akan diatur kemudian. Namun pada prinsipnya saat ini untuk seluruh formasi di jabatan guru, seluruhnya adalah di jabatan guru ahli pertama. Kemudian batas usia tadi, terkait dengan pertanyaan batas usia. Saya kira juga tadi di paparan kami juga sudah kami sampaikan bahwa batas usianya adalah 1 tahun sebelum masa pensiun. 1 tahun sebelum masa pensiun. Jadi kalau guru itu pensiunnya adalah 60 tahun, maka kemudian seseorang yang berumur ya 59 tahun kurang 1 hari itu pada saat melamar, pada saat nanti melakukan pendaftaran di SSCN itu masih dapat melakukan pendaftaran pelamaran gitu. Saya kira demikian Mbak terkait dengan pertanyaan P3K non guru. Udah ya, sudah tercakup semuanya tadi ya. Masih ada lagi? Sudah Pak, sudah tercakup semuanya. Baik Pak Ari, terima kasih. Kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya Pak, terkait dengan formasi khusus disabilitas. Ini cukup banyak pertanyaan terkait dengan disabilitas. Yang pertama Pak, apakah diperkenankan instansi memberi batasan derajat kedisabilitasan formasi khusus disabilitas? Kemudian bagaimana dengan jumlah formasi disabilitas, apakah dibedakan untuk P3K dan PNS? Kemudian yang ketiga Pak, terkait dengan pemilihan formasi, apakah instansi KL Pemda harus memberikan tanda
pada jabatan yang tidak bisa diisi dari penyandang disabilitas pada halaman SSCSN BKN. Kemudian selanjutnya Pak, pada kondisi di lapangan, tunanetra memiliki beberapa tingkatan. Jadi untuk jenis yang low vision, apakah tetap mendapatkan tambahan waktu menjadi 130 menit saat seleksi kompetensi dasar. Kemudian selanjutnya Pak, video disabilitas yang harus diunggah itu seperti apa? Apakah yang menjelaskan tentang aktivitas sehari-hari atau yang terkait dengan jabatan yang dilamar? Kemudian selanjutnya Pak, terkait dengan formasi disabilitas, apakah pemerintah daerah dapat melaksanakan seleksi dengan tatap muka, jadi tidak dengan video? Kemudian yang terakhir terkait disabilitas, apakah instansi dapat mensyaratkan persyaratan tertentu untuk penyandang disabilitas? Demikian Pak. Baik, terima kasih. Pertama apa tadi? Lupa Mbak. Yang pertama apa tadi? Derajat. Oh, derajat. Jadi gini, Bapak Ibu sekalian, pada prinsipnya kita membuka kesempatan seluas-luasnya untuk para penyandang disabilitas untuk dapat melamar sebagai ASN. Dan pada prinsipnya memang ada beberapa jabatan-jabatan yang serasa akan sulit untuk dilakukan oleh penyandang disabilitas. Dan ini kami sudah memberikan guideline, kira-kira jabatan-jabatan, jenis jabatan seperti apa yang bisa disandang disabilitas, dan mana yang tidak dapat dilamar oleh penyandang disabilitas. Dan kami dari berbagai macam pertemuan dengan forum disabilitas, FGD, tatap muka, dan sebagainya, pada prinsipnya para penyandang disabilitas tersebut akan bisa menakar diri lah, bisa tahu diri juga. Mereka juga tidak akan melamar ke jenis-jenis disabilitas yang dia sendiri tidak mampu untuk melakukan tugas-tugas tersebut. Jadi pada prinsipnya jalan tengah tersebut yang kami ambil Bapak Ibu sekalian, kita memberikan kesempatan sepenuhnya kepada seluas-luasnya kepada penyandang disabilitas, tapi di sisi lain juga penyandang disabilitas nanti diharapkan juga mengerti kira-kira untuk tidak melamar pada jabatan-jabatan yang akan menyulitkan bagi dirinya untuk melakukan tugas-tugas tersebut. Dan tadi kami juga sudah sampaikan ada beberapa jenis jabatan yang bisa yang dapat diisi, yang sifatnya administratif, yang rutin, yang tidak memerlukan persyaratan khusus, yang tidak memiliki risiko tinggi, tapi kemudian ada jabatan yang tidak dapat diisi, sebagian tidak diisi, misalnya dengan mobilitas tinggi dan cepat, waktu kerjanya tidak pasti, terkait dengan bencana, huru-hara, kebakaran, kemudian risiko lingkungan kerjanya risiko tinggi, dan lain sebagainya. Itu yang dilakukan. Kemudian juga terkait dengan pertanyaan kedua, apakah ada kesamaan atau pembedaan antara disabilitas di CPNS dan di P3K? Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, untuk CPNS memang ada formasi khusus penyandang disabilitas sepanjang paling sedikit 2%, itu ya. Paling sedikit 2% dari CPNS. Dan selain itu juga disabilitas tetap bisa melamar di formasi lainnya. Sedangkan di P3K kita tidak melakukan formasi khusus seperti itu karena sangat sulit untuk memapping mana jabatan, mana unit-unit dan mana tempat-tempat sekolah yang seperti kami sampaikan untuk P3K guru, sekolah-sekolah yang berpotensi untuk dialokasikan sebagai formasi untuk penyandang disabilitas tersebut. Maka yang kita lakukan adalah mereka akan kita berikan nilai tambah, ya. Nilai tambah sebesar 10%. 10% dari nilai total maksimum kompetensi teknisnya. Jadi misalnya kalau nanti kompetensi teknisnya maksimumnya 100, maka dia akan kita beri tambahan nilai 10 gitu untuk penyandang disabilitas tersebut. Dan harapannya itu yang kemudian mampu mendorong yang bersangkutan untuk lebih kompetitif dengan peserta lainnya. Itu yang kita lakukan untuk P3K. Jadi tidak ada formasi khusus penyandang disabilitas, tapi kita berlakukan penambahan nilai bagi mereka yang terbukti disabilitas. Kemudian verifikasinya. Nah, verifikasinya ini menarik Bapak Ibu sekalian. Verifikasinya itu yang pertama dengan menggunakan surat keterangan dokter ya. Jadi yang bersangkutan wajib melakukan pelamaran dengan keterangan dokter dan seterusnya. Penyandang disabilitas. Jadi di slide keberapa ya? Oke, saya nggak menemukan slide-nya.
Jadi pada prinsipnya penyandang disabilitas itu perlu mengupload surat keterangan pelamaran yang menyatakan bahwa yang bersangkutan disabilitas dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah. Gitu. Yang kedua, itu dia harus melakukan verifikasi. Ya. Verifikasinya memang kami karena ini masih masa pandemi ya, COVID dan lain sebagainya, sehingga dikurangi pertemuan secara fisik dan seterusnya, maka kemudian kita lakukan dengan metode teknologi informasi. Dan teknologi informasi tersebut bisa dilakukan dengan melakukan video. Dan saya kira juga video ini bukan merupakan hal yang susah untuk zaman saat ini. Jadi yang bersangkutan bisa saja istilahnya melakukan shooting gitu ya, meminta bantuan saudaranya atau temannya untuk melakukan shooting, dan seolah-olah yang bersangkutan melakukan tugas yang bersangkutan, jabatan yang bersangkutan. Misalnya kalau dia melamar pada jabatan apoteker gitu, misalnya kemudian dia berjalan di tangga, kemudian naik ke sela-sela rak, kemudian dia mengambil obat di atas rak gitu, terganggu atau tidak, kemudian dia bisa membaca atau kemudian meracik obatnya itu seperti apa gitu, pura-pura aja lah gitu seperti itu, kemudian dia bawa itu kemana, kemudian menyampaikannya ke pasien atau ke front office dan seterusnya. Itu yang harus dilakukan. Kalau seorang guru ya barangkali dia bagaimana dia posisi dia berangkat sekolah seperti apa, kemudian juga masuk ke kelasnya mengajar, kemudian dia terganggu enggak ketika berjalan di lorong-lorong kelas, pura-puranya kemudian memberikan bimbingan kepada anak didiknya dan seterusnya. Itu yang harus dilakukan, dan memang kami harapkan bisa menggambarkan secara komprehensif terkait dengan yang bersangkutan. Jadi kalau seandainya terjadi meragukan gitu, misalnya videonya hanya setengah badan dan seterusnya, itu mohon bisa untuk digali kembali, dimintakan kembali terkait dengan video-video supaya lebih clear, supaya lebih satu badan dan seterusnya. Itu yang harus dilakukan. Kemudian kalau seandainya mau dilakukan dengan tatap muka, monggo silakan. Tatap muka juga dipersilakan, tapi dengan tatap muka itu juga dirangkum dalam bukti videonya, Bapak Ibu sekalian. Juga dirangkum dalam videonya, yang mungkin kalau yang tadinya dilakukan oleh disabilitas, berarti video itu bisa dilakukan tambahan juga oleh para peserta di masing-masing instansi untuk melakukan penambahan tadi, yang dengan verifikasi berdasarkan tatap muka tadi. Kemudian saya pikir sudah ya Mbak ya, hanya 4 itu tadi ya. Syarat? Baik Pak. Ya. Syarat untuk formasi disabilitas Pak, yang boleh dicantumkan oleh Kementerian Lembaga dan Pemda. Baik. Tadi sebetulnya kami sudah sampaikan bahwa tidak ada persyaratan yang harus membatasi untuk disabilitas tersebut. Jadi tadi di slide nomor berapa? Ini. Instansi pusat dan instansi daerah dalam pengadaan PNS kebutuhan khusus penyandang disabilitas tidak diperlukan mencantumkan syarat terkait dengan keterbatasan fisik dan di luar kompetensi jabatan. Jadi kalau memang benar-benar ada yang di dalam kompetensi jabatan yang menjadi syarat persyaratan kompetensi jabatan, dipersilakan, tapi kalau tidak, itu menjadi tidak boleh untuk dicantumkan syarat tersebut. Saya kira demikian Mbak, jawaban dari kami. Baik, terima kasih Pak Ari sudah disampaikan jawaban terkait pertanyaan atas formasi khusus disabilitas. Selanjutnya Pak, ada pertanyaan juga yang muncul dari KL dan masyarakat di channel YouTube Menpan. Contohnya seperti ini Pak, untuk pertanyaan dari KL, untuk formasi khusus cum laude, bagaimana jika alokasi formasi yang diterima instansi untuk kualifikasi S1 kurang dari 10% dari total alokasi formasi? Apakah tetap diwajibkan untuk mengalokasikan formasi khusus cum laude? Pusat ya? Pusat. Dari pusat Pak, dari instansi pusat pertanyaannya. Baik, kalau cum laude kami harapkan memang minimal 10%, tapi kalau memang ada hal-hal khusus yang kemudian tidak bisa dilakukan, itu monggo silakan bersurat saja ke kami untuk mendapatkan persetujuan. Dan memang untuk beberapa hal yang khusus nanti kita bisa berikan persetujuan untuk kurang dari 10%. Saya kira demikian, Mbak. Baik, Pak Ari. Kemudian selanjutnya, Pak, apakah untuk mengumumkan pendaftaran, instansi harus menunggu ACC dari Menpan terkait dengan pedoman seleksi kompetensi bidang yang disampaikan? Iya, khusus untuk instansi pusat, saya pikir sudah banyak yang melakukan, yang sudah kami ACC SKB-nya, pedoman SKB-nya. Instansi daerah juga sudah ada beberapa, segera saja
Jadi memang idealnya segera saja untuk dilakukan pengajuan tersebut dan bisa menghubungi PIC kami untuk secepatnya dilakukan, sehingga nanti ketika sebelum pengumuman semuanya sudah clear, seperti itu. Baik Pak, selanjutnya ada pertanyaan juga terkait dengan batasan usia pelamar. Apakah instansi diperkenankan untuk membatasi usia pelamar untuk CPNS di bawah 35 tahun, kemudian membatasi domisili pelamar, demikian Pak? Baik. Terkait dengan usia, sebetulnya sesuai dengan undang-undang ada, peraturan yang ada, memang usia paling tinggi adalah 35 tahun, dan beberapa usia untuk tadi seperti saya sampaikan untuk dokter spesialis, dokter gigi spesialis, kemudian dosen, S3 itu bisa sampai 40 tahun. Pada prinsipnya, kalau mau ada pengurangan usia di bawah itu, silakan kalau ada memang sesuai dengan kompetensi jabatannya. Ada kebutuhan di kompetensi jabatan tersebut untuk usia tersebut. Kalau tidak ada alasan khusus terkait dengan kompetensi jabatan tersebut, kami dalam posisi tidak bisa memberikan rekomendasi untuk pembatasan usia tersebut. Kemudian satu lagi. Oh, domisili. Domisili juga demikian Bapak Ibu sekalian. Ini pada prinsipnya seluruh warga negara Indonesia itu berhak untuk melamar dan menjadi ASN, baik itu tanpa membeda-bedakan sesuai dengan sistem merit, tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan, kondisi kecacatan, usia, gender, dan seterusnya. Jadi, dan kita juga salah satu fungsi ASN ini adalah sebagai perekat NKRI. Jadi pada prinsipnya kami sangat tidak mengharapkan adanya pembatasan terkait dengan domisili, bukan domisili ya Pak, ya tadi ya, domisili pelamar ya gitu ya, KTP pelamar gitu ya Mbak ya, asal usul pelamar itu. Ya. Betul Pak. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Kemudian selanjutnya Pak, apakah instansi diperkenankan untuk mensyaratkan atau menyatakan sanksi apabila pelamar telah lulus dan ditetapkan NIP-nya kemudian mengundurkan diri, apakah diperkenankan untuk memberlakukan sanksi atau memblacklist peserta yang bersangkutan Pak? Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau sanksi secara umum bagi mereka yang kemudian mengundurkan diri sudah ada tadi. Kemudian kalau seandainya instansi mau memberlakukan sanksi, mohon disesuaikan dengan peraturan di masing-masing instansi tersebut. Apakah peraturan-peraturan di instansi tersebut sudah ada yang membackup terkait dengan peraturan tersebut? Jadi misalnya kalau mau diberikan sanksi membayar denda 50 juta, apakah kemudian keputusan-keputusan peraturan di dalam instansi Bapak Ibu sekalian itu sudah ada peraturan yang membackup tersebut? Kalau ada dipersilakan saja, kalau tidak ada, rekomendasi kami untuk tidak memberlakukannya, karena kemudian nanti kalau di kemudian hari terjadi permasalahan hukum, kami juga tidak bisa, dan kita bersama juga tidak bisa memberlakukan atau mendasarkan dasar dari sanksi tersebut. Dan kalau memang mau diberlakukan, sekali lagi, dan masih ada waktu, kalau memang ada memberlakukan, silahkan, kemudian tapi di backup dengan peraturan yang kemudian diterbitkan oleh masing-masing instansi. Kalau di kami, seperti tadi, sanksinya hanya ada tadi yang bersangkutan tidak bisa melamar pada periode penerimaan ASN berikutnya. Demikian, Mbak. Baik, Pak. Terima kasih. Pak, selanjutnya ada pertanyaan dari Kanrek BKN terkait dengan pengadaan CPNS. Apakah semua formasi bisa dilamar oleh pelamar yang memilih formasi umum atau instansi perlu memetakan jabatan mana saja pada formasi umum yang bisa dilamar oleh peserta penyandang disabilitas? Ini juga hampir sama dengan pertanyaan dari Kementerian Kesehatan. Apakah untuk formasi jabatan yang tidak bisa diisi dari disabilitas harus diberikan tanda pada sistem SSC SNBKN, sehingga pada saat diumumkan pelamar disabilitas dapat memilih jabatan mana yang memungkinkan untuk dilamar. Demikian Pak. Baik, saya kira kalau dari kami sebetulnya secara umum itu bisa dilakukan dua-duanya. Yang pertama bisa dilakukan bebas tanpa harus menandai. Tapi kemudian juga kalau memang dari SSN bisa memfasilitasi untuk penandaan itu, ya kami persilahkan. Saya koordinasi dulu dengan BKN. Dari tempatnya Bu Heni ada? Dari BKN ada yang join? Mohon maaf. Pak siapa ya? Pak Ridwan sudah gabung, Pak Ridwan?
Mohon maaf, dari BKN belum ada yang gabung. Jadi nanti mohon kita koordinasikan saja, kami koordinasikan saja dengan BKN, apakah BKN kemudian bisa memfasilitasi penandaan itu atau tidak. Tapi secara konsep, kalau kami membuka seluas-luasnya Bapak Ibu sekalian, membuka seluas-luasnya bagi penyandang disabilitas untuk dapat melamar di setiap jenis jabatan, dan pada prinsipnya mereka, seperti kami sampaikan tadi, mereka akan tahu diri, akan menakar diri untuk tidak melamar pada jabatan-jabatan yang memang tidak bisa dilaksanakan tugasnya oleh yang bersangkutan. Oke, Mbak. Baik Pak Ari, mohon izin teman-teman host, mohon Pak Ridwan, Kepala Pusat PPSS ASN BKN, bisa di-unmute. Ya Pak Ari, saya hadir dari awal Pak. Oh, monggo Pak, silakan Pak Ridwan, yang terkait dengan apakah bisa di formasi umum itu ditandain Pak jabatan-jabatan tertentu atau formasi-formasi tertentu yang bisa dilamar oleh penyandang disabilitas atau tidak? Monggo silakan. Ini harusnya memang Bu Heni ya, atau teman-teman PPSI ASN, tapi nampaknya mereka ada kegiatan lain Pak, PDM Pak, pemutahiran data mandiri, sehingga saya mungkin nggak pas untuk menyatakan. Cuma begini, BKN kan tidak ada dalam kapasitas untuk tahu suatu formasi itu bisa dilamar oleh disabilitas atau tidak. Ya, karena yang tahu natur atau pekerjaan sehari-harinya itu justru teman-teman KLD gitu. Jadi, tapi nanti kalau secara sistem bisa atau tidak, nah ini saya juga harus konsultasi dengan Bu Heni. Jadi saya kira dinyatakan secara eksplisit saja di pengumuman mana yang bisa dan mana yang tidak. Demikian Pak Ari. Baik. Tapi sekali lagi Bapak Ibu tidak membatasi ya, konsepnya tidak membatasi penyandang disabilitas untuk tidak bisa melamar pada berbagai jabatan seperti itu. Oke Mbak, silakan. Baik Pak, masih terkait dengan akreditasi Pak, bagaimana dengan akreditasi di masa transisi? Itu Pak, kira-kira apa yang harus digunakan oleh pelamar ketika memang akreditasinya itu masih dalam masa transisi? Demikian Pak Ari. Baik, untuk terkait dengan akreditasi sebetulnya adanya di peraturan Menristek Dikti ya Bapak Ibu sekalian. Permendikbud kalau sekarang ya, Permendikbud Ristek Dikti. Jadi itu diberlakukan akreditasi sebelumnya. Pada saat transisi itu diberlakukan akreditasi sebelumnya. Jadi kalau misalnya tadinya B, kemudian ada masa transisi, dia lulus, kemudian ke A, maka pada saat kelulusan tersebut yang dilakukan adalah akreditasi B tadi. Seperti itu, Mbak. Baik Pak, terima kasih Pak. Kemudian selanjutnya Pak, untuk formasi P3K Guru, apa batasan kewenangan instansi daerah terhadap tahapan penerimaan P3K Guru? Terkait persyaratan pengumuman penerimaan, poin-poin apa saja yang perlu dicantumkan pada saat pengumuman penerimaan? Demikian Pak. Baik, sebentar. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk yang guru, jadi nanti hampir seluruh proses itu dilakukan oleh Kemendikbud. Jadi seleksi, kemudian pengumuman dan sebagainya itu dilakukan, verifikasi dan sebagainya itu dilakukan oleh Kemendikbud. Seleksi juga dilakukan oleh Kemendikbud menggunakan CA2NBK. Yang tugas instansi daerah hanya pada saat pengumuman. Pengumuman lowongan itu pada Permenpan 28 itu juga sudah kami sampaikan bahwa instansi daerah tidak perlu mengumumkan secara detail terkait dengan persyaratan, hanya formasinya apa saja, kemudian juga masa kontrak yang bersangkutan berapa lama. Yoga bisa tahu pasal berapa, Yok? Sebentar, pasalnya saya cari dulu.
Jadi ada di pasal 16, Bapak Ibu sekalian, pasal 16 itu untuk yang akan diumumkan, apa saja yang akan diumumkan oleh Kemendikbud, ya. Ketentuan terkait dengan sertifikat pendidik, kualifikasi pendidik dan sebagainya itu akan dilakukan ini, kemudian jadwal dan sebagainya oleh ini. Tapi pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada huruf 3 huruf D, yakni 3 huruf D. Huruf A nama jabatan, kemudian huruf B jumlah lowongan, huruf C unit kerja penempatan, dalam hal ini unit sekolahnya, huruf E lamaran yang ditujukan, dalam hal ini SSCN, kemudian huruf H masa hubungan perjanjian kerja. Itu saja yang perlu dilakukan oleh daerah. Itu ada di ayat 4-nya, pasal 16 ayat 4-nya. Terutama yang masa hubungan kerja ini yang jangan sampai terlupakan Bapak Ibu sekalian. Masa hubungan perjanjian kerja, kalau formasi kan saya pikir Bapak Ibu sekalian akan mengumumkannya. Tapi kalau kemudian terkait dengan syarat, kemudian nanti jadwal dan sebagainya, instansi daerah tidak perlu mengumumkan. Ini khusus untuk yang P3K guru ya, dan juga tidak perlu melakukan verifikasi administrasi, karena verifikasi administrasi dan sebagainya semua dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saya kira demikian, Mbak. Baik Pak Ari, terima kasih Pak. Kita masih ada waktu 10 menit lagi Pak. Ada pertanyaan juga terkait dengan batasan IPK. Apakah instansi diperkenankan untuk mensyaratkan batas IPK minimal? Dan ada juga terkait dengan persyaratan melamar, apakah boleh disebut sudah memenuhi persyaratan nilai TOEFL atau TPA tertentu untuk mengikuti SKB. Demikian Pak. Baik Bapak Ibu sekalian, terkait dengan IPK dan TOEFL itu sesuai dengan persyaratan jabatan. Apakah ada relevansinya dengan jabatan tersebut, kompetensi jabatan tersebut? Kalau ada silakan saja Bapak Ibu sekalian, kalau tidak ada maka itu menjadi sesuatu hal yang sedikit bertentangan, karena pada prinsipnya di kami hanya mensyaratkan akreditasi, bahwa yang penting yang bersangkutan adalah status terkait dengan akreditasi. Kalaupun itu nanti ada pembatasan IPK dan sebagainya, tidak kemudian dilakukan secara apa istilahnya ya, secara ekstrim dilakukan sehingga sebagian peserta kemudian juga tidak bisa mendaftar. Itu yang mohon untuk diperhatikan juga. Kemudian IPK sama apa tadi satu lagi? Sudah ya Pak, terkait dengan syarat ya. IPK dan persyaratan TOEFL untuk TOEFL ya. SKB, Pak. TOEFL monggo saja silakan, kalau memang sesuai dengan persyaratan jabatannya silakan ditambahkan. Silakan. Kemudian Pak, apakah instansi wajib mencantumkan nomor call center untuk seleksi penerimaan yang bisa dihubungi oleh masyarakat? Baik Bapak Ibu sekalian, pada prinsipnya call center wajib Bapak Ibu sekalian. Call center itu wajib dicantumkan di masing-masing instansi dan juga linknya juga disampaikan ke SSCN. Nanti dari ke SSCN juga akan saya kira ada kolom di sisi sistem adminnya untuk mencantumkan call center ataupun media sosial lainnya yang kemudian bisa dihubungi oleh para peserta. Yang jelas ini ada beberapa hal yang memang ketika pertanyaan masuk terkait dengan dari pelamar dan sebagainya itu harus kita klasifikasikan, mana yang memang harus dijawab oleh SSCN, mana yang harus dijawab oleh instansi, mana juga yang harus dijawab oleh Menpan. Itu memang sudah ada hal-hal yang khusus atau klasifikasinya. Saya kira demikian Mbak. Jadi wajib ya, sekali lagi wajib call center. Walaupun tidak telepon ya, tidak harus telepon, bisa saja dalam bentuk media sosial dan sebagainya. Demikian. Baik Pak, terima kasih. Jadi teman-teman yang memantau di YouTube, calon pelamar juga bisa mengakses call center masing-masing KL ya Pak ya, tidak hanya melalui telepon, tapi juga bisa dibuka melalui media sosial. Terima kasih Pak Ari. Kemudian selanjutnya Pak, ada juga pertanyaan terkait dengan syarat akreditasi universitas Pak. Apakah bisa ditetapkan bahwa akreditasi minimal B? Demikian Pak Ari. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, kalau di aturan kami hanya menyatakan akreditasi. Jadi kami tidak membatasi akreditasi apa itu A, B, atau C kecuali untuk yang kumlot. Kecuali untuk yang kumlot. Kumlot itu akreditasi perguruan tinggi A dan prodinya A.
Namun demikian, seperti kami sampaikan tadi, kalau memang dipertimbangkan ada syarat-syarat jabatan yang membutuhkan persyaratan seperti itu, dipersilakan. Hanya saja tetap dengan konsep membuka kesempatan seluas-luasnya. Jadi tidak terlalu mengekang, dan juga mohon juga diperhatikan dengan ketersediaan SDM yang ada di daerah tersebut. Jangan-jangan nanti kalau misal di suatu daerah kemudian agresinya terlalu tinggi, kemudian juga jadi pelamarnya tidak ada, itu kan juga berpotensi masalah juga seperti itu. Itu secara konsep demikian, jadi dari kami terakreditasi, tapi kalau Bapak Ibu sekalian mau menambahkan, dengan syarat tidak sesuai, yaitu tadi, sesuai dengan persyaratan jabatan, tambah sesuai persyaratan jabatan, dan tidak membuat peserta menjadi terbatas, atau menyulitkan bagi peserta pada umumnya. Saya kira demikian, Mbak. Masih 5 menit lagi ya. Oke. Baik, Pak Ari, masih ada waktu kurang lebih sekitar 5 menit lagi, Pak. Ini pertanyaan terkait P3K guru, Pak. Sebetulnya terkait dengan penganggaran, mungkin bisa disampaikan, Pak, secara singkat terkait dengan penganggaran, serta untuk SK-nya, apakah nanti SK perjanjian kerja dilakukan oleh Kemendikbud atau masing-masing instansi daerah. Demikian, Pak. Oke. Oh ya, baik. Ini tadi saya waktu menjelaskan peran pemerintah daerah dan Kemendikbud saya agak kelewatan. Jadi nanti tadi pada waktu pengumuman lowongan itu memang ada kontribusi dari daerah ya untuk pengumuman dan sebagainya. Kemudian nanti pada waktu verifikasi itu Dikbud, tapi pada waktu seleksi itu sebetulnya secara prinsip semuanya akan difasilitasi oleh Dikbud. Tapi nanti itu silakan dari Dikbud akan koordinasi juga dengan dinas masing-masing daerah. Saya koordinasinya bukan di kami, tapi di Dikbud. Kemudian pada waktu pengumuman nanti juga masih dilakukan oleh Dikbud. Dan ketika pengumuman akhir, jadi sudah pada waktu yang bersangkutan itu lulus akhir, itu nanti akan diserahkan oleh Ketua Pansenas dari BKN itu untuk mereka yang lulus. Dan kemudian akan diserahkan ke masing-masing PPK-nya masing-masing. Ke PPK-nya masing-masing untuk kemudian dilakukan pengangkatan. Nah, disitulah kemudian nanti peran PPK, pemerintah instansi daerah, menjadi ada lagi gitu. Jadi di poin 1, 2 masih, poin 5 sebagian, poin 6 itu menjadi tanggung jawab instansi daerah. Kemudian tadi terkait dengan penganggaran ya, penganggaran untuk guru. Saya pikir ini memang pada waktu beberapa kesempatan juga sudah kami lakukan sosialisasi, termasuk pada waktu coaching klinik bersama Kemendikbud dan sebagainya, bahwa pada prinsipnya itu sebetulnya sudah disampaikan di Perpres 98 juga tahun 2020, pada prinsipnya anggaran untuk P3K itu dibebankan pada APBD untuk pemerintah daerah. Tapi kemudian khusus untuk guru sesuai dengan Undang-Undang APBN maka ada alokasi dana sebesar 19, sekian T untuk gaji guru ya. Untuk gaji gurunya saja. Sedangkan kemudian untuk tunjangan dan sebagainya belum masuk di dalam aturan tersebut. Namun demikian sebetulnya bagaimana alokasi di situ masuk di dana alokasi umum dan lain sebagainya. Tapi mekanisme mata anggaran mata anggarannya dan di mana-mana itu bukan dalam kewenangan kami untuk bisa menjawab ini. Jadi mungkin lebih tepatnya untuk ditanyakan di Kementerian Keuangan. Saya kira demikian Mbak jawaban dari kami. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Ari. Rasanya waktu sudah selesai nih Pak, sudah 11.58. Mohon izin kami untuk menutup pertemuan hari ini Pak. Bapak Ibu sekalian, baik yang bergabung via Zoom atau kanal YouTube live streaming Kemenpan RB, dapat mengunduh bahan paparan akan kami upload nanti di portal resmi Kementerian Pan RB. Kemudian terkait dengan Permenpan 27, 28, dan 29, serta peraturan turunannya, yakni Kemenpan RB nomor 980 tahun 2021 tentang persyaratan STR untuk melamar pada jabatan fungsional kesehatan dalam pengadaan PNS,
serta Kemenpan 981 tahun 2021 tentang persyaratan sertifikasi dan seleksi kompetensi teknis tambahan untuk melamar pada jabatan fungsional dalam pengadaan P3K tahun anggaran 2021 dan Kemenpan RB tentang nilai ambang batas. Nanti semuanya akan kami upload di jdih.menpan.go.id. Demikian Bapak Ibu untuk pertanyaan yang izin. Baik, terima kasih. Ada tambahan dari Sinka BKN, silakan Mas Auditya. Sebelum kami tutup, silakan Mas. Ya, izin Bapak Ibu, ingin menambahkan memang di SSCASN nanti akan dibuka untuk setting adminnya setiap formasi apakah dapat diisi disabilitas ataupun tidak. Itu nanti akan kami buka pilihannya, mohon yang sudah mengisikan formasi untuk diedit lagi dan juga diperiksa kembali apakah memang persyaratan tersebut dapat diisi atau tidak sesuai tadi dijelaskan oleh Pak Ari. Dan kalau bisa memang di pengumumannya juga sudah ada. Mungkin itu tadi pertanyaan yang dipertanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Auditya dari Direktorat Sinka BKN atas penjelasannya. Bapak Ibu, selanjutnya materi dapat diunduh pada halaman resmi portal Kementerian Pan-RB. Adapun pertanyaan yang belum dapat kami jawab akan kami rangkum dalam bentuk FAQ dan akan kami upload juga di halaman resmi portal Kementerian Pan-RB. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasi dalam kegiatan sosialisasi 3 peraturan menteri terkait pengadaan CSN hari ini. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.